Hidup itu cuma sekali. Semua yang hidup pasti bakalan mati. Mumpung kita masih bisa ketawa, Kita nonton aja Beritawa, berita bikin ketawa. Hahaha. Pendidikan itu sangat penting. Ingat kata emak, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Tapi kapan dong kita dapat pendidikan secara gratis? Sedangkan orang disuruh pintar. Tapi pendidikan tetap aja suruh bayar. Ambiar. Ambiar pisang. Aku belum masak sebiji dikurung biri-biri. Apa? Oke, berita kali ini emang aneh bin ajaib. Wow. Alias terheran-heran. Oh. Bayangin, demi menyekolahkan anaknya, orang tua rela ngejual apa aja. Ngejual anaknya? Ngejual barang, Oh. bukan anaknya dijual, bukan sekolahnya anaknya. Oke, kita lihat langsung. Bubar, Bukan berita real. MK berniat menjual warisannya demi menguliahkan NS anak perempuan satu-satunya di perguruan tinggi. Kamu beneran mau kuliah? Ya Pak, benar. Serius kamu ya? Jangan nanti suruh kuliah malah pacaran. Bapak rela nih jual tanah warisan. Ini sertifikat warisan, bukan sertifikat vaksin. Ya, Bapak mau jual dah. Yang penting kamu bisa kuliah. Ya udah kamu di situ dulu ke dalam. Bapak lagi nungguin teman Bapak nih. Mang, mana yang tanah yang mau dijual? Ini, udah nungguin dari tadi. Bisa bener jualnya? Bisa. Terus Komisinya gimana? Gede gak? laku belum, udah minta komisi hari kamu mah. Surat-suratnya ada gak? Asli. Mana coba Wah, nggak percaya. Tuh, asli kan? Asli di mana belum kelihatan. Gimana hari kamu mah? Ini mah asli, saya mah nggak pernah bohong. Tuh kan, asli. Udah ntar saya jualin. Ya, Ya, ingat lah, saya buat biaya sekolah anak. siap. Awas, yang penting komisinya. Komisinya. Iya, oke. Deal? Belum laku. Udah deal. Namun malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Dari awal niat menjual tanah warisan, ternyata sulit sekali terjualnya. Alhasil setelah menunggu 5 tahun, barulah tanah tersebut laku terjual. NS yang awalnya ingin meneruskan kuliah, ternyata saat tanah warisan laku malah sudah menikah dan punya anak 2. Udah, yang 10 tahun yang lalu. Nggak jadi dijual. Lah, emang apa? Percuma. Cuma gimana sih udah bawa orang ini? Bawa orangnya. Waktu disuruh 10 tahun yang lalu kan? Iya. Percuma. Erin. Nih, kamu tahu ini anak saya? Iya. Waktu saya mau ngejual untuk biaya apa? Sekolah? Untuk kuliahnya kan? Iya. Kamu datang 10 tahun. 10 tahun yang lalu. Percuma. Anak saya sampai sudah punya anak lagi, nungguin kamu tanah nggak laku-laku. Terus gimana ini ntar saya dapat ininya? Komisi? Iya. Komisi. Nih, minta aja sama yang mau beli. Bensin saya kesini siapa yang ganti bensin? Bisa yang ketempuan dong nih. Waduh, tuh mah kelamaan sih lakunya tuh tanah. Mending buat biaya sekolah cucunya. Asal jangan sampai keburu nikah lagi aja. Oh, kalau cucunya keburu nikah lagi, udah. Cara terakhir, bapaknya aja suruh kuliah lagi. Yo, kejauhan. Oke, ini kayak berita yang satu ini, kepengen masuk sekolah. Pengen Oke. masuk sekolah. Iya, Kayak gimana orang pengen masuk sekolah? makanya kita langsung aja lihat ke TKP, tempat komedi perkara. Aku mau sekolah. Ya ampun, kamu di sini mama cari-cari. Mama. Kenapa? Aku mau sekolah. Enggak sekolah ya. Aku Pulang mau aja sekolah ya. sekarang, Mama. Enggak. Mama bilang enggak. Yuk pulang aja yuk. Nggak mau, Mama. Aku mau sekolah. Enggak sekolah. Aduh. Tuh. Ibu, ini mohon maaf mau ngurus saraf kejepit. Aku mau sekolah.
Oh, ini siapanya, Bu? Ini anak saya bang, dia nangis mau sekolah. Oh, bibirnya mencong-mencong loh, Bu. Itu salah urat atau gimana? Enggak ya? nangis. Oh, nangis. ini nangis. Kamu kenapa nangis, sayang? Kenapa? Ayo Dia sini, mau sini. dia mau sekolah bang, dia mau Ayo, sekolah. cerita dulu baru nangis. Ntar Om tombak. Cerita dulu. Aku mau sekolah. Kamu Ma. mau sekolah? Om, tolongin Om. Aku mau sekolah. Saya antri sekolah tapi nggak sekarang bang. Bu, ibu sebagai orang tua, sebagai ibu yang baik itu harusnya mendukung pendidikan anak. Kalau anaknya memang minta sekolah dan ibu memang ada anggaran, ada biaya, ada dananya, sekolahin Bu, didukung. Masa depannya penting loh Bu. Kurang dukung gimana bang? Perlengkapan seragamnya lengkap. Udah saya daftarin, tapi dia nggak bisa ke sekolah hari ini, abang. Lah, emangnya kenapa nggak bisa ke sekolah hari ini Bu? Ini hari Minggu, abang. Makanya dia nggak bisa ke sekolah. Ini lagi Dil. Hari Minggu dia sekolah. Gimana urusannya? Itu kalau kata gua yang salah emaknya apa anaknya? Dua-duanya salah. Wah, bukan. Yang salah tetangganya. Ya. So tahu mau ikut-ikut campur ujung-ujungnya ternyata hari libur. Jangan kata masuk sekolah, MBG aja libur kalau hari Minggu. Mau-mauan aja. Nah, soal opini masuk sekolah alias back to school. Back to school. Kita pengen tahu nih, Ya. apa sih puyengnya orang tua, sibuknya orang tua, sampai kadang ada jual beli zona, ada titipan biasanya. Betul. Kayak misalkan anak lu mau masuk sekolah situ, Iya. dititipin tuh. Titipan. Nah, sama tetangga lu, akhirnya Iya. dibawa masuk ke sekolah itu. Iya. Nah, sekarang hal-hal seperti itu kalau bisa sudah tidak ada lagi. Betul. Supaya fair, ya. Fair dong. Kalau- Dan juga jangan sogok menyogok ya. Dil. Nah, kalau nyogok gini dong. Kalau gini bukan sogok nyogok. Langsung aja kita ke Keramas. Komentarnya masyarakat. Bu Fani, ini kan sekarang mendekati anak-anak masuk ke sekolah. Ada istilah back to school. Tahu nggak artinya back to school? Kembali sekolah Kembali ke sekolah. ke sekolah. Apa nih yang udah Ibu persiapkan untuk anak-anak masuk sekolah? Belum ada yang disiapin. Untuk kebutuhan sekolahnya itu menurut Ibu nih saat ini yang diperlukan paling urgensi itu apa? Seragam. Nah, seragamnya seragam apa nih? Seragam satpam atau seragam apa? Seragam sekolah. Oh, seragam sekolah ya biar jelas. Iya, Takutnya seragam anak Ibu sekolah. begitu masuk sekolah pakai seragam satpam sendiri. Kan nggak enak. Seragam sekolah. Terus? Iya, buku alat tulis. Ya, buku memang alat tulis, Bu. Nah, kalau alat mandi gayung. Kadang-kadang Sepatu, sepatu, tas. Nah, untuk saat ini pemerintah menurut Ibu sudah baik untuk sekolah anak-anak untuk lebih mudah. harus lebih baik lagi. Harus lebih baik. Kadang-kadang suka ada yang dilupakan nih, Bu. Maaf. Anak-anak sekolah itu jadi pintar berkat siapa? Guru. Nah, apakah pemerintah sudah memberikan perhatian yang baik untuk para guru? Hmm, belum. Ah, untuk pemerintah. Belum nih. Bukan saya ngomong ya. Nih, Bu Fani. Ibu Umi, kita mau ngobrol-ngobrol. Tahu istilah back to school? Tahu. Apa artinya? Kembali ke sekolah. Menjelang anak masuk sekolah, sebagai orang tua, apa sih yang dirasain ibu-ibu nih ketika Pusing, anak... Pak. Pusing. Pusing? Ya, Lebih mikirin pusing, Man. seragam, Terus? buku, Nah, biaya daftar ulang. Semua butuh duit, Pak. ibu pusing mikirin sekolah apa mikirin duit? Mikirin duitnya dari mana ini? Berarti kan sekolahnya nggak pusing dong? Pusing sama Nah. prosesnya. Kira-kira menurut ibu nih, ke depannya pemerintah itu harus memberikan hal seperti apa nih untuk biaya pendidik Menggratiskan sekolah? sekolahnya. Nah, yakin? Yakin. Biaya yang lain-lainnya gratis juga nggak? Gratis dong pengennya. Ibu maunya semua gratis? Gratis. Berarti kalau saya makan di rumah ibu gratis dong? Lah, tenang udah. Dia maunya apa-apa gratis. Giliran gue mau makan, nggak dikasih gratis. Oke, pemirsa Beritawa, kali ini kita bersama para bolang, bocah hilang. Ini namanya siapa nih? Deo. Deo, ini siapa yang namanya? Jal. Ijal. Dapat. Nah, ini kalian-kalian ini kan sebentar lagi masuk sekolah. Ya, masuk sekolah nggak? Masuk Kamu kelas berapa? kelas 1. Nah, kelas 1. Udah apa aja nih yang disiapin untuk keperluan sekolah? Apa yang udah dibeli sama Deo? Ah, sepertinya dia bingung pemirsa karena emaknya belum beli ada apa-apa. Nah, kalau menurut adik-adik, sekolah itu
Maunya gratis atau bayar? Ini gratis. Ini bayar. Ternyata anak CEO nih pengen sekolahnya bayar. Cita-citanya kepengen jadi apa ini? Jadi truk. Ya, apapun cita-citanya namanya anak itu lugu, polos. Dan kalau ini bukan lugu dan polos, tapi kayaknya bikin kesel. Masa cita-citanya pengen jadi truk? Nah, Kalau ini masyarakat nih. sederhana, intinya biar anak cucu kita itu bisa mengenyam pendidikan sampai tingkat tinggi pastinya. Gratis yang penting. Nah, itu dia. Apalagi sekarang biaya tuh mahal-mahal. Wah, bukan cuma biaya masuk sekolahnya aja yang gratis, biaya kebutuhannya. Sepatu, tas. Gua aja sekarang lagi cari pinjaman. Yo, gak usah diomongin di sini, iya kan? Ya maksudnya itulah mewakili apa yang gue pikirin juga. Betul. Jadi yang penting adalah pendidikan gratis. Kalau perlu dari bayi udah gratis tuh. Iya dong. Yang pendidikan. Pasti, apalagi kalau misalkan lagi bayi itu pengen dapat toga sekalian. Kalau dapat toga kan biayanya mahal. Yang murah ada. Jangan toga yang dicari. Apa tuh? Toge. Yo, maafin lah itu bayi. Kita juga harus berterima kasih nih. Ya. Dan juga kita masih prihatin. Jasa para guru yang belum layak kalau menurut gua. Makanya tuh harus mengapresiasi guru, ya kan? Seorang guru yang ikhlas mengajarkan Iya. murid-muridnya, ya Betul. kan? Walaupun keadaan gajinya yang nggak seberapa itu. Nah itu karena di segmen Luar biasa. koran, keterangan orang, kita nanti akan ngobrol dengan seorang guru honorer. Guru honorer. Karena kita ngelihat dari namanya sudah memprihatinkan. Siapa? Ngatimin. Ngatimin. Ngajar tiap hari tapi penghasilan tidak menjamin. Langsung Langsung aja kita ke koran, keterangan orang. Ya, terima kasih untuk rekan berita di studio. Sekarang kita masuk ke segmen koran, keterangan orang. Di studio koran sudah ada salah satu narasumber kita dari Ya. guru honorer dengan Bapak apa Pak? Namanya Ngatimin. Bapak Ngatimin ya? Ya. Asal dari Asalnya dari Bapak. dari Bapak. Usul dari Ibu. Jadi karena asal dan usul terjadi menyatu, maka lahirlah saya Ngatimin. Oke, Bapak. Bapak kan nanya Ngatimin artinya apa, Pak? Oh, ada bahan. Ada dulu. Oh ya. Ya. Ngatimin ada artinya? Ya, Pak? jadi kalau Ngatimin itu istilahnya singkatan dari profesi, Pak. Ngajar tiap hari tapi honor tak menjamin. Oh, Ngatimin ngajar setiap hari tapi honor tidak menjamin. Iya, Pak. Iya, ya. oke. 200.000. Iya. Sudah berapa lama Bapak menjadi guru honorer? Kurang lebih ada tuh Banyak. 15 tahun lah. 15 tahun. 15 tahun, Pak. Bapak sudah mengabdi dengan tanpa status alias sebagai guru honorer ya, tanpa ada SK pengangkatan bentuk apapun Nah, selama 15 tahun. Ya. Gajinya per bulan tadi Bapak bilang 300.000. Ya, Itu sekarang. sekarang dulu Dulu saya dimulai dari 175, Pak. 175 Itu juga terimanya per 3 bulan. per 3 bulan. Ya. Selain gaji tetap Bapak sebagai honorer yaitu 300.000, ada nggak tambahan-tambahan lain yang memang Bapak dapatkan, baik itu bantuan secara personal ataupun bantuan secara pemerintah daerah ataupun dari instansi terkait? Kalau dari yang real pemerintah tidak ada. Saya kebetulan punya usaha sampingan, Pak. Saya di bengkel gitu, ada usaha sampingan. Oh, usaha sampingan di bengkel montir Bapak berarti? Saya ganti oli samping. Itu bukan sampingan apa? Itu emang servis dia memang Loh, harus rutin. kan saya di samping. Iya. Kalau saya di tengah, masa ganti oli tengah? Iya, betul. Kadang-kadang Kalau Bapak di belakang jatuhnya masbul. oli belakang. Berarti tidak ada perhatian sama sekali, tanda kutip ya, Ya. selama Bapak 15 tahun mengabdi. Nah, untuk 300 untuk gaji yang Bapak terima per 3 bulan itu cukup nggak membiayai kebutuhan Bapak sehari-hari selama memang beraktivitas baik itu sebagai guru ataupun sebagai warga biasa, Pak? Dicukupin, Pak. Dicukupin oleh pemerintah? Dicukupin sama saya ngatur-ngatur. Kalau bicara cukup ya enggak cukup loh, Pak. Uang 300, Pak. Belum biaya listrik. Terus biaya makan. Oke. Menurut Bapak, layakkah seorang pengajar yang sudah mendedikasikan hampir sepertiga hidupnya itu mendapatkan bayaran dengan angka yang memang kita bicara jauh di angka rata-rata, Pak? Ya
ini mumpung ada kesempatan loh Pak, boleh saya ngomong ya Pak? Boleh ngomong. Saya berharap kepada pemerintah yang berwenang, ya mohonlah seperti saya dan saya mewakili teman saya aja Pak. Nah saya dan 1, 2, 13 juta teman saya yang lain. Satu bulan Kesannya kan biar mewakili Pak. Tolonglah Pak diperhatikan. Kalau apalagi saya ngajarnya di pelosok-pelosok Pak. Oh, di pelosok. Naik gunung, turun gunung, Oh, Bapak- kiri kanan kuliah saja banyak pohon cemara Pak. Oh, Bapak lagi kayaknya camping tamasya tuh. Makanya saya setiap turun saya pasti loh la gitu Pak ya. Harapannya saya tampol lah. Pak. Saya berharap gini Pak, dunia pendidikan itu saya setuju Pak kalau masyarakat kita itu menerima yang namanya sekarang kan lagi tren itu Pak ya, makan gratis ya PJJ. Tapi ya mbok ya kesejahteraan gurunya juga tolong dipikirkan Pak. Dan itu bukan hanya guru yang mendapatkan SK, tapi orang-orang yang memang sudah mengabdikan dirinya di dunia pendidikan, itu juga harus mendapatkan perhatian. Betul Pak. Paling tidak minimal aja mereka bisa mendapatkan hak yang sama lah dengan guru-guru yang tanda kutip secara legalitasnya sudah diakui oleh pemerintah, begitu kan harapan Bapak ya? Apa harapan saya aja sih? Ya kalau harapan sih sebenarnya tergantung harapan Jaya Pak. Itu bis malam itu. Nah itu maksud saya kepingin Pak, guru itu kan pahlawan tanpa tanda jasa Pak. Betul. Ini kalau seorang guru itu kan tetap jadi guru Pak. Betul. Tapi murid bisa jadi menteri, Betul. bisa jadi presiden, Betul. bisa jadi panglima ABRI. Banyak dia kesempatannya. Tapi guru tetap guru. Tetap guru, betul. Makanya saya waktu memilih jadi guru itu tirakat Pak. Oh, tirakat. Ya saya langsung mencari wangsit yang benar-benar supaya saya tidak salah memilih jadi guru. Oh, jadi harapan Bapak bahwa paling tidak kesejahteraan guru terutama yang honorer ini itu bisa lebih diperhatikan lagi, gitu Pak ya? Ya, karena guru yang sejahtera itu dan mahal itu cuma di Australia Pak. Oh, itu apa tuh Pak, guru apa? Kang guru. Itu yang mahal Pak. Kalau di sini Kang guru ya Kang Asep, Kang Ujang itu 300. Betul. Di sana Kang guru bisa lompat lagi. Iya Pak. Di sini 300 jalan Iya. ya, betul. Jadi harapan Bapak seperti itu ya? Iya Pak. Oke, baiklah rekan berita di studio, tadi ada sedikit obrolan kita dengan narasumber guru honorer yang mana harapan dari Bapak Ngatimin ini adalah bisa ada kesejahteraan yang sama dengan guru-guru yang lainnya, terutama wabil khusus kepada guru-guru honorer yang memang sudah mengabdikan dirinya untuk mengajar. Iya, iya. Ya, demikian. Kembali ke studio. Jangan lupa tetap saksikan Koran. Apa sih? Keterangan orang. Boleh Pak, izin dibuka ya? Boleh. Biar tetangga saya nonton. Hai. Sekolah itu penting. Pendidikan itu perlu. Yap. Biaya pendidikan juga harusnya murah. Kalau perlu gratis. Tis. Kita ke sekolah dulu aja yuk. Lihat siswa-siswi yang baru pada masuk sekolah. Ntar pulang sekolah kita ajak nobar Beritawa. Berita bikin ketawa. Salam Beritawa, berita bikin ketawa. Hahaha.